Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi pembahasan, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rafi dengan NIM C1C0224146. Dosen pengampu yaitu Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIKNR, CSRS. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu yang pertama ada dasar hukum akuntansi syariah. Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, Ijma atau kesepakatan para ulama, ataupun kias, persamaan suatu peristiwa tertentu, dan uruf, adat kebiasaan. Lalu yang tidak bertentangan dengan Islam, dengan syariah Islam. Adapun kaidah-kaidah akuntansi syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah akuntansi konvensional. Kaidah-kaidah akuntansi syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat Islami dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayanan masyarakat pada tempat penerapan akuntansi tersebut. Lalu ada pengertian akuntansi syariah menurut beberapa ahli. Adapun yang pertama yang dibukakan oleh Adnan M. Akhar, yaitu akuntansi syariah sebagai praktek akuntansi yang bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial, ekonomi, atau yang biasa disebut al-falah. Selain itu juga untuk mengenal sepenuhnya akan kewajiban kepada Tuhan, individu dan masyarakat yang berhubungan dengan pihak-pihak terkait pada ekonomi seperti akuntan, manajer, auditor, pemilik, dan lain-lain. Lalu ada menurut Napier, akuntansi syariah ialah bidang akuntansi yang menekankan kepada dua hal, yakni akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid, yakni yang dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Allah. Sedang pelaporan ialah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia. Lalu ada menurut Toshikabu Hayashi, yaitu akuntansi syariah ialah akuntansi yang berkonsep pada hukum syariah yang berasal dari Tuhan, yang bukan diciptakan manusia. Akuntansi syariah menuntut agar perusahaan memiliki etika dan pertanggungjawaban sosial, bahkan pertanggungjawaban akhirat, di mana setiap orang akan diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya di dunia. Lalu ada pun prinsip-prinsip dalam akuntansi syariah. Prinsip yang pertama yaitu prinsip pertanggungjawaban, di mana setiap hal yang dilakukan oleh manusia harus dipertanggungjawabkan. Secara konkret, transaksi yang dilakukan seorang pebisnis harus dipertanggungjawabkan. Nah, salah satunya ialah melalui laporan keuangan atau laporan dalam akuntansi. Lalu ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan yaitu keadilan yang berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang paling dominan. Tanda kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Lalu ada prinsip kebenaran. Berkesinambungan dengan prinsip keadilan, prinsip kebenaran akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi ekonomi. Contohnya pada aktivitas pengakuan, pengukuran, dan pelaporan yang tentu saja akan berjalan dengan baik jika dibarengi dengan rasa kebenaran. Lalu selanjutnya ada dasar hukum dalam akuntansi syariah. Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, Ijma atau kesepakatan para ulama, kias atau persamaan suatu peristiwa tertentu, dan uruf atau adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kaidah-kaidah akuntansi syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah-kaidah akuntansi konvensional. Kaidah-kaidah akuntansi syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat Islami dan termasuk disiplin ilmu sosial dan berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan akuntansi tersebut. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri akuntansi syariah. Yang pertama yaitu dilaporkan secara benar. Lalu yang kedua adapun cepat dalam pelaporannya. Yang ketiga dibuat oleh ahlinya atau akuntan yang sudah profesional.
Lalu yang keempat, terang, jelas, dan tegas, serta informatif. Yang kelima ada membuat informasi secara menyeluruh. Yang keenam, ada informasi ditunjukkan kepada semua pihak yang terlibat dan membutuhkan. Lalu yang ketujuh ada terperinci dan teliti. Lalu yang kedelapan ada tidak terjadinya manipulasi. Yang terakhir atau yang kesembilan yaitu dilakukan secara kontinu atau yang tidak lalai. Adapun hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Bagaimana sih hubungan syariah Islam dengan akuntansi? Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan, di mana keduanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pertanggungjawaban atas pelaporan dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu bidang akuntansi disandingkan bersama istilah syariah agar sistem yang ada, kegiatannya maupun pelaporannya yang ada dapat sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan bagi umat muslim. Sebab kemaslahatan dapat tercapai. Lalu adapun perkembangan transaksi syariah ini dimulai dari periode sebelum tahun 2002. Walaupun Bank Muamalat sudah beroperasi sejak tahun 1992, namun sampai dengan tahun 2002 belum ada PSHK, pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengatur, sehingga pada periode ini masih mengacu pada PSHK 31 tentang akuntansi perbankan, walaupun tidak dapat dipergunakan sepenuhnya, terutama paragraf-paragraf yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti perlakuan akuntansi untuk kredit. Selain itu juga mengacu pada auditing standard for Islamic Financial Institute yang disusun oleh Accounting and Auditing Standard Organization for Islamic Financial Institute, suatu badan otonom yang didirikan pada 27 Maret 1991 di Bahrain. Lalu masuk ke periode tahun 2002 sampai 2007. Adapun pada periode ini sudah ada PSHK 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang dapat digunakan sebagai acuan akuntansi untuk bank umum syariah, bank pekreditan rakyat syariah, dan cabang syariah sebagai tercantum dalam ruang lingkup PSHK tersebut. Lalu adapun periode berikutnya yaitu periode tahun 2007 sampai dengan sekarang. Pada periode ini DSHK atau yang biasa disebut Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengeluarkan PSHK syariah yang merupakan perubahan dari PSHK 59. KDPP LKS atau yang biasa disebut dengan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Dan PSHK syariah digunakan baik oleh entitas syariah maupun entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah, baik sektor publik maupun sektor swasta. Baiklah, itulah tadi materi singkat dari pembahasan saya pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.